Roto, sebuah desa di Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Telusur Jelajah. Telusur Jelajah sore ini melihat, mengeksplor kandang tim karapan sapi Lanyala, tim karapan sapi milik Bapak Srianto, Kades Roto. Lanyala, padanan katanya dalam bahasa Madura, Canganca, yang berarti ancaman dalam setiap lomba karapan sapi. Baik, siang ini di kandang tim karapan sapi Lanyala milik Klebun atau kalau di Jawa lebih sering disebut Tenggi, Roto. Roto sebuah desa di Kecamatan Krucil. Kalau untuk desanya itu memang Roto atau ada nama lainnya, Mas? Emang Roto? Roto aja singkat gitu ya, nggak ada sumber Roto misalnya, bukan ya? Bukan. Roto. Penampilan kemarin terakhir di lomba karapan sapi ulang tahun GRT. Sekilas nama tim karapan sapi ini Madura banget. Lanyala. Lanyalan ini mun Madura identik Canganca, Mas. Bisa. Lanyala, ada seorang tokoh perpolitikan kita, Lanyala Mataliti. Kalau dalam bahasa Madura agak gawat, Lanyala tuh Canganca, agak dalam tanda kutip sedikit provokasi. Baik, kita review 3 ekor sapi milik tim Lanyala. Kalau ini, Mas, pasangan sapi ini yang ikut lomba kemarin ini ya? Iya, ikut lomba ini. Tapi tidak dipasangkan sama pasangannya. Oh, ini Kolaborasi tuh. kurang klop ini ya. Kolaborasi sama sapi mana kemarin? Naga Bonar miliknya Mas Ucup. Naga Bonar tuh tim karapan sapi dari desa. Senopati ya. Senopati tim dari Tempuran ini. Oh, dari Tempuran, dari Senopati, Naga Bonar. Jadi kemarin partner. Baik, kalau ini Mas, masing-masing sapi ini per ekor ada namanya nggak? Udah ada kalau yang ini sama yang ini Lanyala asli. Mas. Lanyala asli ini pasangan utamanya ya. Cuman karena memang secara postur kurang nih Mas ya, lebih besar ini ya. Iya, lebih besar. Sehingga kurang klop. Kalau asal sapi ini Mas, dari mana ini? Ini dari Pamekasan. Pamekasan pribadi atau tim karapan sapi ini? Pamekasannya. Dari tim juga sama Tim- yang punya tim apa Bambu tuh? Mas itu. Bambu Mas dari Bambu Mas. X-nya Bambu Mas Ampet. Bambu Mas tuh Ampet. Terus kalau ini? Iya sama. Oh, sepasang ini X Bambu Mas Ampet. Dulu perawatnya kalau nggak salah itu Fathur. Fathur ya. Itu satu tim kayaknya sama Pak Mas Dula itu awalnya. Yang sekarang ngerawat punanya Pak Kades Tanjung Bumi. Kalau yang ini? Kalau yang ini turbo. Oh, sapi turbo ternyata ada di Lanyala. Ini punyanya Hajar Bos dulu ya, Mas ya, Banur, terus ke korban perasaan Klebun Mengar, akhirnya ada di tim karapan sapi Lanyala, Bun Roto, Krucil. Kalau yang turbo ini belum ada ini pasangannya ya, Mas ya? Kadang dipasangkan sama yang Lanyala yang agak besar ini, kadang sama yang ini kalau latihan gitu. Kalau latihan, cuman ini hasil latihannya gimana Mas? Turbo di partner, di kolaborasi dengan pasangan utama Lanyala ini. Yang ada ya, yang lebih bagus sama yang ini. Justru yang lebih bagus ya. Sama yang kecil ini. Kalau ini rencana selanjutnya di lomba yang akan datang seperti yang diinfokan kemarin, ada Madura pertama, terus kedua itu Tanggul sama Turin ya. Iya. Rencananya gimana Pak ikut? Dia ikut. Ini tak pasangkan sama yang asli dulu. Oh, pasangan aslinya nanti yang akan tampil ya. Ya. Di Madura atau yang Jawa? Di Jawa. Di Jawa. Kalau di Madura yang nggak ada rencana ikut ya? Mungkin masih belum. Belum, karena untuk amunisinya belum ada yang maksimal dalam tanda kutip ya. Sebelum kita ini Mas, biar kenal dulu siapa bapaknya. Mas Haryanto ya. Mas Haryanto, kayak pemilik bis itu, Pak Haji Haryanto. Baik, jadi kalau ini pasangan kemarin yang sama Naga Bonar ini kalah keberapa kalinya nih Mas? Di babak semifinal ada di posisi tengah. Oh, pas semifinal ya ini ya. Memang kalau di tengah itu jarang-jarang. Sapi akan tampil secara konsisten.
Baik, siang ini bersama Pak Kades atau kalau di Jawa Tenggi Roto, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Sebuah desa kecamatan di ujung timur Probolinggo yang berbatasan dengan Kabupaten Jember, Hibaklebun. Kalau kita sekilas, kayaknya Probolinggo itu tidak ada yang berbatasan dengan Jember, pengetahuan umum, tapi ternyata ada. Dan dari pusat kota Probolinggo ini letaknya agak jauh, bahkan bisa dikategorikan, mohon maaf dalam tanda kutip, abek masuk pelosok ki Baklebun. Engki matur sakalangkong bektona Baklebun, mohon penjelasan tentang sejarah tim karapan sapi Lanyala miliknya Pak Klebun Roto. Dimulai sejak kapan nih Kak? Kalau saya garapnya itu mulai tahun 2007. 2007. 2007. Lumayan lama juga. Meneruskan dari sepo pengerap sebelumnya yang sepona panjenengan misal atau atas inisiatif panjenengan tibi Penerus. penerus berarti cek lakaran dari keluarga pengerap ki munreng sepona panjenengan nika untuk Kabupaten Probolinggo. Biasanya masyarakat mengenal nika pengerap mengenalnya sebagai Baserah nika Pak Klebun. Pak Tenggiroto. Oh sebelumnya Tenggiroto. reng sepuna panjenengan lakaran Tenggiroto ki. Tenggiroto. Tenggiroto lakaran la pengerap dak nika. Berarti terosaki panjenengan. Mun asmanat lima Pak Kun mulai dari reng sepuna panjenengan lakaran Lanyalan Oh, apa? bukan. Angin malam. Oh sebelumnya angin malam ki. Dari Abang Angin malam. Terus panjenengan Yobe Dirubah. Kalau Lanyala barusan ini. barusan Ya, barusan. yang menginisiasi pemberian nama Lanyala nika panjenengan ki. Gila. Nika sangat kental dengan Madura. Mun Madura Lanyala Canganca nika dalam tanda kutip ada sesuatu. Jadi nah bagi semacam makisruan dak nika misalkan Lanyala Canganca dak nika. Tapi sebenarnya tujuannya bukan untuk itu ya, Pak Klebun ya. Bukan. Cuman semacam kemungkinan supaya menjadi semacam ancaman dalam setiap lomba tuh. Iya, Kuda iya. hitam kemungkinan ya Pak Klebun ya. Karena setelah ngambil ini yang dinamakan Lanyala setelah ngambil sapi ini ya. Oh, yang Sebelumnya sapi, bukan. yang sapi baru-baru ini Iya. ya. Dari angin malam mungkin ada nama lain Pak Klebun. Ada. Apa itu Pak Klebun? Setelah Abah saya kasih nama itu Joget. Joget. Baru terakhir ke Lanyala ini mungkin. Bukan. Ada lagi. Iya. Tuan Jahat. Hat Jahat. Jadi Madura ini atau karapan sapi ini memang namanya sering berubah. Dan agak kagum kalau Probolinggo ya, namanya itu banyak yang unsur kemaduraannya masih kental itu. Lanyala, macam-macam kemarin tuh yang yang ditampilkan terus dibacakan oleh MC itu banyak yang unsur kemaduraannya tuh masih kental. Bisa ngalahin Madura ini. Satu hal lagi yang membuat takjub. Di lomba hari pertama tuh 120 tim. Pak Kades ya. Kalau sepengetahuan Pak Kades untuk ukuran Kabupaten Probolinggo ini iklimnya gimana Pak Kades? Maksudnya suasana masyarakat itu sangat antusias untuk memelihara sapi karapan tuh perkembangannya sampai dengan saat ini seperti apa Pak Kades? Yang menurut saya perkembangannya sapi ukuran termasuk sapi ukuran ini sangat pesat sekali Pak. Pesat ya? Iya. Yang kecil. Iya. Kecuali yang agak Kalau ini dulu paling banyak itu 70. yang Kalau ngomong tiap ada lomba itu 70. 70. Makanya untuk ulang tahun Gagak Rimang yang kemarin ukuran itu katanya MC-nya itu pemecah rekor. Ya, terbanyak itu. 120 pasang. karena sangat jarang memang. Iya, jarang. Bahkan untuk ukuran Madura aja kalau dikumpulkan segitu mungkin sangat jarang. Apalagi memelihara sapi kecil itu di Madura abang melarat deh nih Pak Klebun. Sesuatu yang beda di Probolinggo meskipun untuk sapi besarnya mungkin agak kurang ya Pak Klebun ya, tidak seperti Madura karena mungkin cara pandangnya tuh beda untuk mencapai semacam target dari sebuah tim juara tuh antara Madura sama Jawa ini beda. Kalau Madura kan terkenal
Haja munesetek kuwata Baklebun. Dibandingkan seporan lagi membandingkan dengan iklim yang ada di Probolinggo ini kan beda. Terutama dalam pemberian suplemen jamu nih. Orang Madura tuh bisa dikatakan yang di Madura daratan ya Pak Klebun ya mampu. Kadang satu ekor tuh bisa 50, 75, 100 per hari. Sedangkan di sini lebih ringan gitu, jauh lebih ringan. Tapi itu tinggal masalah sudut pandang. Yang penting tampil sebagai sapi juara. Baik, kalau sebagai sebuah tim Karapan Sapi, pencapaian atau prestasi yang sudah dicapai oleh tim Karapan Sapi Lanyala yang dicapai dalam kurun waktu satu tahun terakhir apa, Pak Klebun? Kalau Lanyala yang ini selama saya pegang ini sudah 10 kali turun. 10 kali turun ya. 3 kali kalah sama yang kemarin ini. Berarti 7 kalinya menang. Berturut-turut menang. Entah 1, 2, 3 ya, Pak Klebun ya. Iya. Jadi pasangan sapi 3 ekor ya. Yang satu belum ada pasangannya itu Pak Klebun. Barusan ini. Oh, baru masuk itu ya, yang baru. dari turbo itu ya. Iya. Kurang lebih 15 hari. Oh, dari ini. Dari turbo ya. Langsung ditransfer ke sini. Iya. Ini transfer ini kan menarik Pak Klebun. Bisa dibuka harganya enggak? Bisa. Bagi masyarakat ini penggemar sapi itu, kalau ada sapi baru yang terutama ditransfer dari Madura atau dari Jawa ke Madura, biasanya menarik Ya, Pak Klebun. mahal ya. Mahal. Kalau dari Madura ke sini murah menurut saya. Kalau berapa? Bisa dibuka nggak? Bisa. Berapa itu Pak Klebun yang ditransfer? Itu dari 25 ini. 250. Bukan, 25 25 juta ini. Murah ya. Kategorinya murah. Dari tim ini apa? Klebun Mangar. Mangar ya. Korban Perasaan. Korban Perasaan. Itu satu tim dengan Karena ada Haji Maman. anunya ya, Mas. Ada penyakitnya katanya, merindu kan. Oh, merindu. itu, akhirnya itu. Merindu itu yang paling terkenal punyanya Pak Wabub Sampang, Door to Door Ya, Express. Door to Door Express. Sampai sekarang memang belum teratasi dan Ya, ini juga ya sama. sama ya. Sama. Tinggal ini metodenya Pak Kades, gimana caranya pola mun Bolinggo nih bisa beres pas luar biasa. Jadi sampai saat duren dunia kirim dak kantor deki. Mun naik, mun beres mode, mun tak beres larang nih kan. Oh, kejutan. Ke pasar nih. Mas. Mun sampean nih bisa beres nih luar biasa nih Kak. Tinggal keterampilan dari tim perawat dan panjenengan juga Ini pengawasan. sudah di tren. Pertama saya ada masih belum tahu karakternya, tetap merindu. Tetap ya. Tetap yang event yang kemarin. Yang GRT Yang bukan sebelumnya. sebelumnya ya. Terus kedua saya rubah sudah, disuruh pegang orang satu, tidak usah kasih apa remason apa, sudah lepas gini sudah, ternyata tidak merindu. Oh, tinggal metode. Memang dicari cara yang paling pas Ya. untuk mengatasi itu. Kadang sapi itu ini ya, sama-sama sapi tapi yang jelas karakternya sangat berbeda tiap sapi itu. Ada yang takut dengan bau-bau tertentu misalnya, bisa jadi. Bisa. Pak Kades, mungkin remason itu kan sangat menyengat gitu kan. Kemungkinan dia trauma kena apanya bisa jadi itu problemnya. Tinggal inisiasi dari Pak Kades. Baik Pak Kades, ini sebagai sebuah tim, perjalanan hari ini saya ke Sumber Duren ya. Itu paling tinggi Pak Kades ya. Iya. Kalau untuk ukuran Probolinggo Timur yang berbatasan dengan Jember. Berarti Roto ini di bawahnya itu ya. Iya. Dan untuk Kecamatan Krucil sendiri saat ini informasi dari Pak Kades Sumber Duren tadi ada sekitar 8 tim Karapan Sapi. Iya. Agak ini ya menurun Pak Kades ya dibanding dengan waktu-waktu sebelumnya. Sebelumnya ya. Itu kalau periode yang kedua itu Pak Tinggi Kertosuko ini pelihara, tapi kalau lagi tidak kena, akhirnya yang sekarang yang jadi tidak senang kerapan sapi. Oh, nggak Hanya jadi. Mengurangi ya. Memang secara umum menurut Pak Kades Sumber Duren juga ada penurunan. Seharapan kita, kami yang dari Madura negeri, saudara-saudara kita yang Madura juga, sebeden Madura swasta nih Kak, tetap konsisten untuk menjaga warisan budaya kita ini. Memang ngebu sampai nih ke sobong ontong, rogi sebeda. Rogi. Tapi kalau tidak ada tokoh-tokoh seperti Pak Klebun
atau tokoh-tokoh lainnya yang masih punya intens untuk memelihara budaya tradisi kita, jangan sampai gitu ya. Seni tradisi budaya karapan sapi mungkin satu-satunya yang tersisa, Pak Lebun ya. Karena yang lain tuh udah banyak terdegradasi. Supaya tetap lestari dan terjaga. Jadi kalau dalam tanda kutip mewakili Madura sana, terima kasih kepada saudara-saudara Situng Dere ini. Saya beda neng Probolinggo macam dengan Jember masih menjaga budaya ini. Terus terjaga sampai ke anak cucu. Dari pengamatan kemarin 2 hari lomba sangat luar biasa masyarakat yang ada di Probolinggo dan sekitarnya nih Pak Kades. Bahkan kalau melihat sekilas iklimnya jauh lebih ini dari Madura. Yang nonton terutama Pak Kades ya. Apa ya kok ini kecintaannya terhadap karapan sapi itu kok ini Luar biasa ya. luar biasa. Antusiasnya ya. Antusiasnya itu sampai rela sampai akhir gitu kan. Termasuk pesertanya ibu-ibunya itu apa ya, di Probolinggo ini sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih gitu kan, supaya budaya ini tetap lestari dan terjaga. Secara tim juga banyaknya masih sangat banyak. Entah apa yang melatar belakangi kurang tahu Pak Kades ya. Yang jelas ya, kalau masalah karapan sapi yang kebanyakan yang berprestasi di Piala Presiden di Madura itu kan kebanyakan sapi dari Jawa sebetulnya menurut saya. Seperti dari Solo Muda, Gagak Rimang, semuanya kan dari Jawa semua itu. Ya. Kan. Cuman ini ya, iklim ini semacam kompetisi antar pengerap. Kalau di Jawa ini standarnya kan biasa-biasa Pak Kades. Beda dengan Madura. Dalam tanda kutip tadi keberaniannya untuk merawat sapinya itu yang menjadi pembeda Pak Kades ya. Baik, secara tim karapan sapi tadi dalam kurun waktu sapi yang baru ini mungkin 1 tahun terakhir nih Pak Kades ya. Iya, kurang lebih 1 tahun ini. Dalam keikutsertaannya 7 kali Pak Kades ya. 10 kali. 10 kali, ya. 3 kali baru kalah, yang lainnya ini. Tapi Cuman kalahnya itu digandeng sama ini. tim lain. Iya, tim lain. Kalau pasangan utamanya ini selalu masuk ya Pak Kades ya. Masuk, ya. Cuman pencapaiannya pialanya nggak ditempel di situ Pak Kades ya. Ada. Mohon maaf bisa melihat Pak Kades yang piala-pialanya biar masyarakat pecinta karapan sapi terutama yang di Madura mengetahui bahwa tim Lanyala ini Lanyala unggul lakaran. Di rumah lagi. Oh ini ya pencapaiannya. Jadi jelas ini. Tim juara dari Krucil punyanya Pak Kades Roto. Sangat banyak Pak Kades ya. Ini apa tertata dengan bagus ya, nggak dianggap sepele. Pencapaian dari sebuah tim Di Pak rumah Kades Selatan masih ada juga Pak Kades simpan luar biasa. Biasanya kadang sebuah tim tuh menyepelekan ini, atau memang karena sering juara kadang udah nggak muat ini. Ini kayaknya speknya udah kurang juga Pak Kades. Iya. Harus ditambah lagi tentunya dengan nambah amunisi andalan lagi. Turbo udah sembuh, tinggal partnernya itu yang belum Pak Kades ya. Dalam waktu dekat ada rencana nambah amunisi dari mana Pak Kades? Ya insya Allah dari Jawa juga. Seputaran Jawa ya. Dari Jawa. Mun dari Madura tak bengal. Tak bengal. Larang dan lu cepot. Oke, Madura itu terkenal dengan transfer mahal-mahalnya, terutama yang dimiliki oleh Batohir, tokoh besaran karapan sapi Madura dan Jawa. Beraninya cuma jual Mas. Jual. Ya, kalau beli tidak berani. Ya, Kalau beli sapinya GRT nggak atas 100 sudah enggak berani. Nabar sapi Batohir tak bengal. Oh, bengal. Orang beli aja Batohir ya. Jadi itu sekilas teman-teman ya, iklim karapan sapi di masing-masing daerah itu beda. Di Madura sendiri juga beda. Yang jelas ada penurunan. Harapan ke depannya semangat lagi. Seperti masa-masa dulu luar biasa atensi terhadap karapan sapi itu Pak Kades di Madura. Kalau di Jawa kurang tahu ya, tapi di sekitar tahun 89 luar biasa itu semangat masyarakat itu kan. Sekarang tuh agak kurang Pak Kades. Nggak tahu apa yang melatar belakangnya, termasuk yang memelihara sapi karapan agak kurang di Madura ini. Sebetulnya kendalanya masalah itu perawatan itu. Kalau dulu saya sendiri, kalau Abah dulu saya lihat itu jamunya tiap malam itu kan cuma 11 gini, 5, 7 gini. Tapi kalau sekarang pakai jamu kayak itu kalah terus, yang jelas kalah. Itulah
Beratnya mungkin beratnya di sana. di kos itu ya, di Iya, biaya ya Pak Kades biaya ya. Memang perawatan itu hampir yang semua beratnya, iya. seperti yang disampaikan tadi, ada ontong ngebu sampai karaban yang sampai karaban Katanya anak-anak, hobi itu memang mahal. mahal. Ya. Sapi ini apalagi kan. Mungkin kebanyakan orang di luar Madura sana maupun Madura sini tidak tahu bahwa perawatan sapi karapan itu mahal. Sehingga kurang memahami bahwa ini sebuah tradisi budaya yang lahir dari leluhur kita lestarikan sampai saat ini. Dalam segala aspek perkembangannya memang mengalami semacam penyesuaian. Kalau dulu suplemennya sedikit, sekarang lebih banyak. Atuh, taruh mendengar setuju nih kaki Pak Kades. Yang jelas Orientasinya itu atuh kuwatana jamuna. Padahal belum tentu sebenarnya. Ada beberapa tim yang biasa tapi menjadi tim juara. Tinggal metode dari masing-masing tim. Baik, siang ini Pak Kades matur sakalangkong bektona kepada tim juara dari Kecamatan Krucil. Ternyata pencapaiannya luar biasa. Tadi trofinya sangat banyak, pialanya. Terus semangat menjadi tim juara kebanggaan Kabupaten Probolinggo. Matur sakalangkong Pak Kades.